Bab 2221, Prinsip Fang Yuan. Tanda Dao jalur keberuntungan Longevity Heaven awalnya berasal dari lubang abadi Giant Sun Immortal Venerable, karena tidak melahap pecahan 9 surga, kehendak surga belum menguasainya. Selama dia bertarung di Longevity Heaven, kekuatan Giant Sun Immortal Venerable akan lebih besar dari Spectral Soul Demon Venerable di Grace Demon Cave. Tanda Dao jalur keberuntungan Giant Sun Immortal Venerable sendiri tidak dapat menandingi Spectral Soul Demon Venerable dalam jumlah. Tetapi dengan jumlah tanda Dao yang sangat besar di Longevity Heaven, dia melampaui tubuh utama Spectral Soul Demon Venerable. Dan yang terpenting, Giant Sun Immortal Venerable waras dan berpikiran jernih. Sayang sekali aku tidak dapat menyatukan lubang abadi asli ini ke dalam tubuhku saat ini. Giant Sun Immortal Venerable tidak kekurangan metode untuk menggerakkan lubang abadi. Begitu dia menyatu dengan Longevity Heaven, kekuatan Giant Sun Immortal Venerable akan melonjak pesat. Tanda Dao jalur keberuntungannya akan sangat melampaui dan menekan Fang Yuan. Saat itu, dia bisa menjelajahi 5 wilayah dan 2 surga tanpa rasa khawatir. Lagi pula, Longevity Heaven adalah puncak kultivasi Giant Sun Immortal Venerable. Itu adalah fondasi Giant Sun Immortal Venerable setelah melewati 3 bencana kacau. Sementara itu, Fang Yuan baru melewati 1 blokade Dao Surgawi. Dia selamat dari kesengsaraan kekacauan di Gua Iblis Gila, itu hanya bisa dianggap sebagai bencana kacau kecil. Tapi saat ini, Giant Sun Immortal Venerable punya alasan mengapa dia tidak bisa menyerap Longevity Heaven. Karena dia sekarang mengolah jalur darah. Giant Sun Immortal Venerable ingin menggunakan jalur darah sebagai jalur utamanya dan jalur keberuntungan sebagai spesialisasinya, rencananya adalah mengolah kedua jalur tersebut. Karena dia sudah merencanakan ini sejak lama, dia secara alami memiliki metode kultivasi ganda darah keberuntungan yang luar biasa. Tapi dia tidak memiliki tubuh abadi yang berdaulat, tidak peduli apa yang dia lakukan, konflik tanda Dao masih ada. Saat ini, Giant Sun Immortal Venerable baru mulai mengolah jalur darah secara resmi untuk waktu yang singkat. Dia memiliki banyak tanda Dao jalur keberuntungan tetapi sedikit tanda Dao jalur darah. Perbedaan ini sudah menjadi batasnya. Jika dia menyatu dengan Longevity Heaven sekarang, dia akan mendapatkan lonjakan tanda Dao jalur keberuntungan yang akan menekan jalur darah sepenuhnya. Rencana kultivasi ganda Giant Sun Immortal Venerable akan gagal. Meskipun aku tidak bisa mendapatkan kembali Longevity Heaven sekarang, dalam hal memurnikan tanda Dao alami, aku memiliki keuntungan terbesar, yaitu esensi abadiku. Giant Sun Immortal Venerable memiliki penyimpanan esensi abadi terbesar dari 3 orang terhormat. Saat ini, dia memiliki 1000 manik esensi abadi aprikot kuning. Sebagian besar tertinggal di Longevity Heaven selama kehidupan pertamanya. Dia memiliki jumlah yang lebih besar yang disimpan saat itu, tetapi ada pengeluaran terus-menerus seiring berjalannya waktu. Karena Longevity Heaven tidak dapat menghasilkan esensi abadi lagi setelah kematian Giant Sun, akhirnya, hanya kurang dari 10% dari esensi abadinya yang tersisa. Tetapi jumlah ini jelas yang tertinggi di antara semua orang. Giant Sun Immortal Venerable yakin tentang ini. Karena dia tahu bahwa Heaven Refining Demon Venerable Fang Yuan baru saja naik pangkat, penyimpanan esensi abadi peringkat 9 miliknya adalah 0. Sedangkan untuk esensi abadi peringkat 8, dia pasti memiliki beberapa tetapi jumlahnya juga sedikit. Itu jelas, sejak kelahiran kembali Fang Yuan, tingkat kultivasinya meningkat pesat, dia hampir berpartisipasi dalam semua pertarungan besar. Dia juga memurnikan begitu banyak Gu abadi dan membuat berbagai rumah Gu abadi. Dengan investasi seperti itu, bagaimana dia bisa memiliki banyak esensi abadi yang tersisa? Dan hal yang membuat Giant Sun Immortal Venerable paling senang adalah bahwa Fang Yuan terkena jurus pembunuh jalur keberuntungannya di Gua Setan Gila, keberuntungan dan bencana hidup berdampingan. Meskipun Fang Yuan memanfaatkan jurus pamungkas ini untuk menipunya, tidak dapat disangkal bahwa celah abadi berdaulat menderita kerugian besar pada akhirnya. Bersama dengan bencana kecil yang kacau, Giant Sun Immortal Venerable memperkirakan bahwa celah abadi berdaulat pasti dalam keadaan yang menyedihkan saat ini. Ini adalah situasi Fang Yuan, tetapi Star Constellation Immortal Venerable juga tidak dapat memiliki esensi abadi lebih banyak daripada Giant Sun Immortal Venerable. Alasannya cukup sederhana. Era Star Constellation Immortal Venerable sudah terlalu lama berlalu. Bahkan jika dia meninggalkan sejumlah besar esensi abadi, Gu Immortal Pengadilan Surgawi akan menghabiskannya selama bertahun-tahun. Faktanya,
3 Demon Venerable, Limitless Demon Venerable, Reckless Savage Demon Venerable, dan Red Lotus Demon Venerable, menyerbu pengadilan surgawi setelah era Star Constellation Immortal Venerable. Ketika pengadilan surgawi menolak 3 Demon Venerable, dapatkah mereka menghindari penggunaan metode terhormat yang menghabiskan esensi abadi yang ditinggalkan oleh yang terhormat? Sayangnya, kedua surga itu menyatu dan tanda-tanda dao jalur surga itu berkumpul bersama dengan perubahan lingkungan. Aku tidak punya pilihan selain mengambil kembali istana surgawi penekan keberuntungan. Kalau tidak, kentunganku akan lebih besar. Giant Sun Immortal Venerable tidak punya pilihan selain memindahkan istana surgawi penekan keberuntungan kembali. Dengan istana surgawi penekan keberuntungan di surga hitam purba, ia dapat terus mengatur tanda dao jalur keberuntungan dan berpartisipasi dalam operasi surga dan bumi, serta keberuntungan makhluk hidup. Ia dapat memungkinkan surga hitam di atas dataran utara menjadi wilayah kekuasaan Dewa Matahari Raksasa yang dapat ia manipulasi. Saat itu, dalam pertempuran sungai arus balik, pengadilan surgawi mengorganisasi sebuah kelompok untuk menuju dataran utara, tetapi mereka menderita kerugian di surga hitam purba. Itu sebagian besar adalah efek dari istana surgawi penekan keberuntungan. Sekarang, dengan penggabungan dua surga purba, tanda dao jalur keberuntungan yang diatur istana surgawi penekan keberuntungan di masa lalu terpengaruh oleh perubahan tersebut, mereka menjadi kacau dan rusak. Jika ia dengan paksa melindungi tanda dao jalur keberuntungan ini dan menolak perubahan dao surgawi, seluruh istana surgawi penekan keberuntungan akan terpengaruh dan menghadapi kehancuran. Hari-hari ini, Dewa Matahari Raksasa telah menyembuhkan dirinya sendiri sambil mengamati situasi tersebut. Ia memiliki pemahaman yang cukup jelas tentang hal itu sekarang. Di 5 wilayah dan 2 surga, tidak peduli bagaimana lingkungan berubah, pertempuran antara para bangsawan adalah satu-satunya hal yang penting. Bagi Giant Sun Immortal Venerable, baik itu Star Constellation Immortal Venerable atau Heaven Refining Demon Venerable, mereka berdua adalah musuh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam jangka pendek, Giant Sun Immortal Venerable tidak dapat menemukan cara untuk memusnahkan kedua musuh ini. Ia hanya dapat mencoba melemahkan mereka sambil mempertahankan keunggulannya. Melimpahnya esensi abadi adalah keuntungan Giant Sun Immortal Venerable. Jika saya menggunakan keuntungan ini dengan baik, saya akan dapat memperbaiki tanda dao jalur keberuntungan dunia terlebih dahulu. Atas dasar ini, jika saya bertarung melawan salah satu dari dua bangsawan, saya akan dapat menang. Begitu saya menang, saya harus melumpuhkan pengadilan surgawi atau Fang Yuan. Jika saya tidak dapat melakukan itu, banyak masalah akan terjadi. Giant Sun Immortal Venerable merasakan urgensi dalam hati. Jika dia melewatkan kesempatan untuk menggunakan periode awal keuntungan ini, seiring berjalannya waktu, Star Constellation Immortal Venerable akan merencanakan lebih dalam sebagai ahli jalur kebijaksanaan, dia akan semakin sulit untuk dihadapi. Ada hal lain, mereka harus waspada terhadap Star Constellation Immortal Venerable yang diam-diam menghidupkan kembali Immortal Venerable lainnya dari Heavenly Court. Ini sama untuk Fang Yuan juga. Saat ini, penyimpanan esensi abadinya berada pada titik terendah, begitu mulai meningkat, dengan kemampuan jalur penyempurnaannya, dia akan memurnikan gua abadi dalam skala besar, kekuatannya akan meningkat pesat, jauh melampaui sekarang. Yang terhormat jalur penyempurnaan, memikirkan pernyataan Fang Yuan sebagai cinta agung sebelumnya, Giant Sun Immortal Venerable tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengernyit. Dia sudah bisa memprediksi bahwa kekuatan Fang Yuan akan menyebabkan dampak besar pada dunia Gu Immortal. Kekuatan ini begitu besar dan belum pernah terjadi sebelumnya sehingga bahkan Giant Sun Immortal Venerable tidak dapat mengatakan apa yang akan terjadi di masa depan karena tindakan Fang Yuan. Bagaimanapun, tidak pernah ada jalur pemurnian yang terhormat dalam sejarah. Jalur pemurnian berbeda dari jalur lainnya. Kultivasi Gu memiliki 3 aspek utama, pemeliharaan, penggunaan, dan pemurnian. Jalur pemurnian adalah salah satu dari 3 aspek ini adalah sifat khusus yang tidak dimiliki jalur lain. Pengadilan surgawi, batuk, batuk, batuk. Di ruang rahasia yang tertutup rapat, Star Constellation Immortal Venerable batuk beberapa suap darah. Luka-luka dari pertempuran di Gua Setan Gila belum pulih. Star Constellation Immortal Venerable mengolah jalur kebijaksanaan dan jalur bintang, dia tidak terampil seperti Giant Sun Immortal Venerable dalam hal penyembuhan, yang mengolah jalur darah. Cedera Gu Immortal biasanya sangat merepotkan. Yang mulia tidak terkecuali untuk ini.
Pengadilan surgawi tidak kekurangan metode penyembuhan yang luar biasa, tetapi untuk kasus Star Constellation Immortal Venerable, sangat sedikit yang cocok. Karena dia memiliki terlalu banyak jalur kebijaksanaan dan tanda dao jalur bintang, metode penyembuhan dari semua jalur lainnya hampir tidak dapat digunakan. Jalur manusia merupakan pengecualian tetapi di seluruh pengadilan surgawi, tidak ada ahli Pseudo Venerable jalur manusia. Ini adalah persyaratan terendah untuk menyembuhkan luka-luka seorang Venerable. Jadi, selain menyembuhkan dirinya sendiri, Star Constellation Immortal Venerable tidak memiliki metode lain. Saya masih memiliki 671 manik esensi abadi aprikot kuning. Star Constellation Immortal Venerable mengerutkan kening, saya tidak punya banyak untuk memulai, beberapa dikonsumsi selama pertempuran di Gua Setan Gila juga. Saya masih memiliki luka pada saya. Jika saya terus menyembuhkan diri sendiri, manik esensi abadi aprikot kuning akan cepat habis lagi. Setelah itu, saya masih perlu memperbaiki tanda dao pengadilan surgawi dan tanda dao jalur kebijaksanaan alami dunia. Star Constellation Immortal Venerable menghitung dengan tepat. Dia memiliki esensi abadi yang cukup untuk saat ini, tetapi para ahli jalur kebijaksanaan telah menghitung 10 langkah sebelumnya. Star Constellation Immortal Venerable pasti telah menyimpulkan lebih dari itu. Penyimpanan esensi abadi tidak cukup baginya untuk menyempurnakan tanda dao jalur kebijaksanaan dari dunia luar. Situasi Star Constellation Immortal Venerable berbeda dari Giant Sun Immortal Venerable. Ada sejumlah besar tanda dao jalur kebijaksanaan di pengadilan surgawi, tetapi itu bukan milik Star Constellation Immortal Venerable. Karena pengadilan surgawi telah mencaplok 9 pecahan surga, meskipun Star Constellation Immortal Venerable menyumbangkan aperture abadi miliknya sendiri ke tempat ini, tanda dao aslinya semuanya telah berasimilasi dan diambil alih oleh kehendak surga. Tentu saja, selama proses penyempurnaan tanda dao di dunia luar, aperture abadi Star Constellation Immortal Venerable saat ini masih akan terus-menerus menghasilkan esensi abadi peringkat 9. Tetapi Star Constellation Immortal Venerable merasa bahwa ini adalah situasi yang sangat berbahaya. Giant Sun Immortal Venerable atau Heaven Refining Demon Venerable dapat menyerang kapan saja. Jadi, semakin banyak esensi abadi yang dia miliki di penyimpanannya, semakin baik. Giant Sun Immortal Venerable pasti memiliki lebih banyak esensi abadi daripada aku. Adapun Heaven Refining Demon Venerable, dia adalah yang terlemah di antara kita dalam aspek ini. Tetapi dia tidak bisa diremehkan. Pria ini sangat istimewa. Star Constellation Immortal Venerable memikirkan hal ini saat dia mengungkapkan ekspresi yang rumit. Pernyataan Fang Yuan sebelumnya tentang menjadi Great Love Immortal Venerable mengguncang seluruh dunia. Giant Sun Immortal Venerable waspada terhadap kemampuan jalur pemurnian Fang Yuan, sementara Star Constellation Immortal Venerable fokus pada sifatnya. Dalam sejarah 10 orang terhormat, Primordial Origin Immortal Venerable adalah orang yang mulia dan agung. Limitless Demon Venerable adalah seorang pengejar dao yang gila, Spectral Soul Demon Venerable menikmati pembantaian, Reckless Savage Demon Venerable adalah orang yang liar, Genesis Lotus Immortal Venerable acuh tak acuh, sementara Tifing Heaven Demon Venerable terobsesi. Tapi bagaimanapun juga, masing-masing dari para terhormat ini memiliki kebanggaan dan kesombongan mereka sendiri dalam beberapa hal. Tapi Heaven Refining Demon Venerable Fang Yuan, Star Constellation Immortal Venerable menyipitkan matanya, dia belum pernah melihat seorang terhormat dengan sifat seperti itu. Dia sama sekali tidak tahu batas dari apa kata, tidak tahu malu itu, dia tidak peduli dengan wajahnya, dia memutarbalikkan kebenaran dan kebohongan, bahkan berbohong dengan ekspresi tenang dan menipu dengan nada yang benar. Apa Great Love Immortal Venerable? Star Constellation Immortal Venerable yakin bahwa gelar ini adalah bagian dari rencana Fang Yuan saat ini. Itu adalah metode untuk mencapai tujuannya saat ini. Jika dikatakan bahwa siapapun di dunia ini dapat berubah dari jahat menjadi benar, Fang Yuan adalah yang paling tidak mungkin di antara mereka semua. Jika dia merasa perlu untuk bergerak, dia akan melakukannya tanpa mempedulikan berapa banyak nyawa tak berdosa yang akan dikorbankan. Pada saat itu, pernyataan tentang Yang Mulia Abadi Yang Maha Kasih dan semua janji terkait akan sepenuhnya dilupakan olehnya seperti kentut yang tidak berdasar. Tetapi jika dia merasa bahwa kembali ke jalan yang benar akan memperoleh manfaat, dia akan membuat pernyataan serupa lainnya tanpa rasa malu di hatinya. Star Constellation Immortal Venerable akhirnya memahami Fang Yuan dengan jelas sekarang. Jika aku harus mengatakan bahwa orang ini memiliki prinsip,
maka prinsipnya adalah tidak memiliki dasar. Dan jika aku mengatakan orang ini memiliki dasar, maka dasar dia adalah tidak memiliki prinsip. Ini hanyalah orang yang benar-benar tidak tahu malu. Ketika Star Constellation Immortal Venerable merasa sakit kepala terhadapnya, orang yang tidak tahu malu ini telah menjadi terhormat. Dan hal yang membuat Star Constellation Immortal Venerable sulit adalah bahwa orang yang tidak tahu malu ini memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang hati manusia, sampai-sampai dia dapat memprediksi setiap pikiran mereka. Tindakannya pasti akan menciptakan gelombang besar di dunia Gu Immortal sebelum mengumpulkan banyak orang di sisinya. Godaan Gu Immortal terlalu besar. Bahkan jika mereka tidak dapat mempercayainya sekarang, beberapa Gu Immortal yang berani mengambil risiko masih akan mencoba peruntungan mereka. Begitu Fang Yuan menunjukkan ketulusan yang cukup, seluruh dunia Gu Immortal dari 5 wilayah akan jatuh ke telapak tangannya. Bahkan pengadilan surgawi tidak akan terhindar dari ini. Star Constellation Immortal Venerable tersenyum pahit. Bab 2222, Kesepakatan Publik Pertama Fang Yuan. Gurun Barat. Gurun yang sunyi tiba-tiba meledak saat pasir beterbangan di udara. Seekor binatang besar seperti gunung muncul dari bawah tanah. Binatang ini berbentuk seperti ular piton, memiliki kepala buaya dan 6 cakar tajam seperti elang. Buaya naga purba, buaya naga meraung, gelombang suara menyebar luas, tetapi ada jejak ketakutan dan kepanikan dalam suaranya. Buaya naga memiliki kemampuan untuk memanjat awan dan terbang ke langit. Setelah meninggalkan gurun, ia terbang lurus ke atas. Namun di tengah jalan, tubuh buaya naga tiba-tiba bergetar saat ia memuntahkan semburan api dari mulutnya yang besar. Buaya naga menggeram kesakitan saat ia jatuh ke tanah, menciptakan gelombang pasir besar sebagai hasilnya. Setelah berjuang beberapa saat, ia perlahan-lahan menjadi tenang dan berhenti bergerak sama sekali. Setelah beberapa saat, 3 dewa Gu keluar dari mulutnya. 2 jantan dan 1 betina. Mereka masing-masing berasal dari 3 kekuatan super gurun barat, yaitu Si Kang, Zuo Qiyu Yanming, dan Tuoba Feng Yan. Si Kang mengolah jalur tanah sementara 2 lainnya mengolah jalur api. Faktanya, jalur kultivasi yang paling umum di antara para dewa Gu gurun barat adalah jalur api. Buaya naga terakhir sudah mati. Menurut kesepakatan 3 klan kita, buaya naga ini milik saudari Yanming. Satu-satunya wanita di sini, Zuo Qiyu Yanming, mengangguk saat dia membuka pintu masuk lubang abadi miliknya, menempatkan buaya naga purba ini ke dalamnya. Dia mengamati di dalam lubang abadi miliknya dan menunjukkan senyum di wajahnya. Mayat buaya naga purba ini bagus, banyak tanda Dao yang terpelihara. Itu semua berkat rencana saudara Feng Yan sehingga kita membunuhnya seperti ini. Saya tersanjung. Tuoba Feng Yan tersenyum, jika bukan karena metode saudara Si Kang, kita tidak akan bisa memasuki perut buaya naga dan mengambil risiko ini. Penghargaan terbesar diberikan kepada saudara Si Kang. Saya juga tersanjung, ini adalah usaha bersama kita. Si Kang tersenyum saat dia menjawab dengan rendah hati. Buaya naga hidup di surga hitam kuno, tetapi baru-baru ini dengan penggabungan kedua surga, habitat hidup mereka sangat terpengaruh. Setelah sekelompok buaya naga kalah dalam perebutan wilayah, mereka harus melarikan diri dari surga hitam kuno. Mereka berkelana di sepanjang rute, melewati wilayah klan Zuo Qiyu, Tuoba, dan Si. Ketiga klan ini bernegosiasi dan masing-masing mengirim ahli Gu Immortal peringkat 7 untuk menyingkirkan buaya naga yang sudah dalam kondisi buruk. Si Kang, Zuo Qiyu Yanming, dan Tuoba Feng Yan bekerja sama, menghabiskan 3 hari 3 malam untuk memusnahkan kelompok buaya naga ini. Namun, tepat saat mereka hendak kembali ke klan mereka sendiri, mereka menerima perintah dari klan mereka secara bersamaan. Oh, klan Wan ingin mengumpulkan klan dan menyerang klan Fang bersama-sama. Hehe, jadi yang pertama bertindak adalah klan Wan. Sekarang tampaknya, karena kami bertiga adalah yang paling dekat dengan wilayah klan Wan, mereka mengirimi kami perintah. Ini bersama-sama. Ketiga makhluk abadi itu berdiskusi sebentar sebelum memutuskan untuk bepergian bersama. Meskipun ini tidak jauh dari klan Wan, kita masih perlu beristirahat dan mengatur ulang diri kita sendiri. Memang, kita perlu mengobati luka-luka kita terlebih dahulu. Mayat buaya naga di lubang abadi juga harus ditangani. Si Kang memikirkannya sebelum tersenyum, dalam perjalanan ke klan Wan ini, kita akan melewati gurun biji yang tak terhitung jumlahnya. Titik sumber daya itu dijaga oleh si Zong klanku, kita bisa pergi ke sana dan beristirahat. Untuk beristirahat,
lingkungan alam liar jelas lebih buruk daripada titik sumber daya. Setiap titik sumber daya memiliki formasi abadi, itu juga lebih aman. Zuo Qiuyanming dan Tuoba Feng Yan saling memandang sebelum menoleh ke Si Kang dan mengangguk, yang terakhir berkata, kalau begitu kami akan merepotkanmu kali ini. Si Kang tertawa terbahak-bahak, dengan senang hati. Gurun biji yang tak terhitung jumlahnya relatif datar dan pemandangan di sekitarnya meluas hingga ke cakrawala, tanahnya berupa medan berbatu yang retak tanpa tumbuh-tumbuhan. Namun, di bawah gurun, ada dunia yang berbeda secara keseluruhan, sejumlah besar biji dikumpulkan di sini, 100.000 manusia batu tinggal di sini sebagai penambang, menggali segala macam bahan untuk para dewa Gu. Namun, semua manusia batu ini adalah manusia biasa, mereka adalah Master Gu yang terbaik. Dengan kekuatan terbatas, mereka hanya bisa menggali biji manusia biasa. Karena itu, klan Si mengirim seorang dewa Gu untuk menjaga tempat ini sambil menggali biji abadi. Ini adalah misi yang sulit, secara umum, seorang dewa Gu yang dikirim ke sini adalah seseorang yang dikucilkan oleh klan. Si Zong adalah contohnya. Ayah Si Zong mengkhianati klan dan menyebabkan kerugian besar bagi mereka, tidak hanya dalam hal sumber daya tetapi juga kehidupan para dewa Gu. Demi mendapatkan kepercayaan, Si Zong mengganti namanya menjadi Si Zong I untuk menunjukkan kesetiaannya pada klan. Namun, hal itu tidak mengubah apapun. Pada saat ini, indera ketuhanan Si Zong bergerak di surga kuning harta karun. Di surga kuning harta karun, hal yang paling menarik perhatian sekarang adalah bagian besar dari domain primordial itu. Ini adalah domain terpencil legendaris dari surga dan bumi. Dalam pertempuran di Gua Iblis Gila, Giant Sun Immortal Venerable menjual ini kepada Heaven Refining Demon Venerable Fang Yuan. Jika aku bisa mendapatkan satu bagian, seberapa bagus itu? Si Zong merasa sangat iri. Alasan mengapa dia tahu tentang asal-usul domain primordial ini adalah karena Fang Yuan telah menyebarkan berita tersebut. Idenya sederhana, dia ingin dunia tahu bahwa bahkan Giant Sun Immortal Venerable melakukan transaksi dengannya, apa yang perlu ditakutkan. Tentu saja, sekarang setelah Giant Sun Immortal Venerable terungkap sebagai pencipta jalur darah dan juga mulai mengolahnya, dia dicap sebagai Demon Venerable oleh pengadilan surgawi. Di atas domain primordial, ada sebuah wasiat. Wasiat ini berbentuk manusia, dia mengenakan jubah putih dan berambut hitam, fitur wajahnya tak tertandingi, itu adalah wasiat Fang Yuan. Heaven Refining Demon Venerable, jika aku memintanya untuk memurnikan Gu, apakah aku bisa mendapatkan Gu kekayaan? Tidak, itu terlalu berisiko. Gu kekayaan adalah harapanku untuk bangkit, bagaimana aku bisa memberikan resep Gu kepada Fang Yuan? Jika dia berhasil dalam pemurnian tetapi tidak memberikan Gu kepadaku, aku akan membuat kesalahan bodoh. Tidak ada yang bisa kulakukan pada seorang yang terhormat. Pikiran ini hanya terlintas di benak Si Zong sesaat. Si Zong telah memperoleh resep Gu abadi yang tidak lengkap untuk Gu kekayaan di masa-masa awalnya. Gu kekayaan adalah Gu abadi yang legendaris, jika Si Zong dapat memurnikannya, dia akan segera menjadi sangat kaya dan mengumpulkan banyak sumber daya kultivasi, melepaskan diri dari batasan klan. Untuk memurnikan Gu kekayaan, Si Zong diam-diam menggunakan manusia untuk memurnikan Gu. Jika tindakan jahat seperti itu terbongkar, dia akan berada dalam masalah besar. Meskipun dia mengambil risiko yang sangat besar, dia telah mencoba memurnikannya lebih dari 100 kali tetapi semua usahanya berakhir dengan kegagalan. Dia masih jauh dari keberhasilan. Si Zong tentu saja mendengar pernyataan Fang Yuan, tetapi dia tidak berani mengambil risiko. Gu kekayaan adalah satu-satunya harapannya. Oh, Gu abadi semakin dekat. Tepat pada saat ini, formasi abadi tiba-tiba waspada. Ekspresi Si Zong berubah. Dia segera keluar dari surga kuning harta karun dan mengendalikan formasi abadi. Pada saat ini, Si Kang memimpin dua abadi lainnya saat mereka tinggal di langit, di tepi formasi, tanpa masuk lebih dalam saat mereka menunggu. Setelah Si Zong menghubungi mereka dan memverifikasi identitas mereka, dia mengetahui niat mereka. Saya sangat senang saudara Si Kang datang ke sini. Silakan, semuanya, masuk. Si Zong menunjukkan antusiasme yang cukup. Ketiga dewa memasuki formasi abadi dan beristirahat sejenak, Si Zong mengadakan perjamuan kecil dan mengundang mereka untuk bergabung. Dia bahkan secara khusus memberikan kursi utama kepada Si Kang. Setelah Si Kang menolaknya beberapa kali, dia duduk di kursi utama. Ketika dua dewa lainnya melihat situasi ini,
mereka memikirkan sebuah rumor dan mengerti mengapa. Dibandingkan dengan Si Zong, Si Kang adalah orang yang populer di klan Si. Belum lama ini, dia telah mengalahkan semua orang dan memperoleh tanah terberkati Sen Heap. Dalam perjalanan ini, setelah membunuh buaya naga, Si Kang tidak perlu menyerahkannya kepada klan, dia menjual banyak dari mereka di surga harta karun kuning secara langsung. Melihat perlakuan seperti itu, Zhuo Qiuyanming dan Tuoba Feng Yan merasa sangat iri. Kali ini, klan Wan memimpin semua orang dan mengumpulkan pasukan klan Wan untuk menyerang klan Fang. Apa pendapat kalian berdua? Setelah minum, Si Kang bertanya. Zhuo Qiuyanming berkata, klan Wan dan klan Fang memiliki dendam yang dalam, tidak aneh jika mereka memimpin ini. Karena mereka menggunakan alasan yang tepat, tidak ada masalah dengan tindakan mereka. Tapi saya pikir keputusan klan Wan sekarang akan menimbulkan masalah di masa depan. Itu benar, saya memiliki pandangan yang sama. Tuoba Feng Yan meletakkan gelasnya. Pertama, dengan hilangnya 5 dinding regional, Gurun Barat memiliki beberapa klan di perbatasan wilayah, sulit untuk membuat mereka melakukan gerakan berani. Kedua, klan Fang tidak lemah, tetua tertinggi pertama mereka memiliki tingkat kultivasi peringkat 8 dan mereka paling unggul dalam rumah gua abadi. Ketiga, klan Fang memiliki hubungan yang baik dengan banyak klan. Selama perang takdir, mereka telah memimpin semua orang dalam pertarungan, menyebabkan reputasi mereka meningkat pesat. Dan keempat, yang merupakan alasan terpenting. Alasan mengapa kami menargetkan klan Fang adalah karena perdagangan mereka dengan Fang Yuan, tetapi ini juga ketakutan kami. Siapa yang tahu apa hubungan pasti mereka dengan Fang Yuan? Si Kang mengangguk terus-menerus, mendesah, analisis saudara Tuoba masuk akal dan jelas, saya setuju sepenuhnya. Si Zong tidak berbicara, dia sedang berpikir keras. Analisis Tuoba Feng Yan sederhana dan Si Kang juga mengetahuinya, tetapi dia harus menanyakan ini. Karena Si Kang mewakili klan Si, ia harus berbicara dengan Zhuo Qiuyanming dan Tuoba Feng Yan untuk mengetahui apa tujuan klan mereka juga. Sekarang setelah ia tahu pandangan mereka, sejalan dengan klan Si, Si Kang merasa lebih santai. Ayo, minum anggur, minum anggur. Si Kang mengangkat cangkirnya dan tersenyum hangat. Setelah makan, ketiga dewa berterima kasih kepada Si Zong sebelum berangkat ke klan Wan. Si Zong menyimpan cangkir-cangkir itu, ia memiliki suasana hati yang berat. Perlakuan klan terhadap Si Kang terlalu baik, itu benar-benar kebalikan dari dirinya. Sebelumnya, ketika Si Kang berkultivasi secara tertutup, klan memberinya semua sumber daya yang dibutuhkannya. Setelah Si Kang mengambil tanah suci Sen Heap, klan segera memberinya hadiah. Buaya naga yang dibunuhnya semuanya disimpan sebagai miliknya, itu adalah pekerjaan yang menguntungkan. Adapun perjalanan ke klan Wan, tidak ada risiko dan hasilnya pada dasarnya sudah diputuskan, dia akan disambut oleh klan Wan. Alih-alih sebuah misi, itu seperti hadiah. Harapanku masih terletak pada Gu kekayaan. Kapan aku bisa memurnikan Gu ini dengan sukses? Yang mulia iblis pemurni surga, tidak, aku tidak akan meminta bantuan siapapun. Risikonya terlalu besar, meskipun Si Zong menetapkan tujuan yang begitu kuat, setelah 100 kali gagal dalam memurnikan Gu, dia sudah mulai merasa putus asa. Intuisinya samar-samar mengatakan kepadanya bahwa dengan kekuatannya sendiri, peluang untuk memurnikan Gu kekayaan sangat tipis. Jadi, tanpa disadari, dia memasuki surga kuning lagi dengan akal ilahinya. Di dalam surga kuning harta karun, kehendak Fang Yuan tiba-tiba membuka matanya saat dia berbicara dengan nada agung. Pergerakan peringkat 7 ini, Gu angin penangkap, telah disempurnakan sesuai permintaan Wu Yong dari perbatasan selatan. Kita akan melakukan transaksi sekarang. Apa? Si Zong terkejut. Pada saat ini, setiap Gu abadi yang berada di dalam surga kuning harta karun tersentak. Di bawah tatapan semua orang, kehendak Wu Yong mendekati kehendak Fang Yuan, yang terakhir melemparkan Gu angin penangkap peringkat 7 ke kehendak Wu Yong. Kehendak Wu Yong mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa, dia meninggalkan surga kuning harta karun dengan Gu abadi yang baru. Seseorang benar-benar melakukan transaksi dengan Fang Yuan. Dan itu sebenarnya Wu Yong dari perbatasan selatan. Si Zong memiliki ekspresi bingung bab 2223, perbatasan selatan perlindungan Fang Yuan. Gunung Wuyi, markas besar tanah suci klan Wu. Para dewa Gu klan Wu berkumpul, Wu Yong duduk di kursi utama. Sebagian besar dewa Gu di sini hadir,
hanya beberapa orang yang tidak dapat datang dan mengirimkan surat wasiat mereka sebagai gantinya. Beberapa hari terakhir ini, kami telah menerima surat dari klan Ba, klan Tai, klan Luo, klan Ho, dan yang lainnya. Lihatlah surat-surat itu. Wu Yong melambaikan tangannya, lebih dari 10 cacing gu jalur informasi terbang keluar. Saat para dewa Gu klan Wu melihat melalui surat-surat itu, ekspresi mereka berubah muram dan gelap. Isi cacing gu jalur informasi ini, secara halus, tidak ada nilainya. Mereka hanya menggunakan nada yang benar untuk mengutuk dan mempertanyakan Wu Yong mengapa dia membuat kesepakatan dengan iblis seperti Fang Yuan. Beberapa dari mereka bahkan mengancam akan menarik diri dari aliansi selatan, dengan alasan bahwa Wu Yong tidak memenuhi syarat untuk mengambil peran sebagai pemimpin aliansi. Mereka menuntut agar pemimpin aliansi digantikan oleh orang yang lebih cakap. Orang-orang ini, mereka tidak tahu malu. Aku tidak tahan dengan ini, ada banyak klan super yang terlibat di sini. Kebanyakan dari mereka pernah bekerja sama dengan Lu Weiyin, kan? Saat itu, Lu Weiyin dan Fang Yuan bekerja sama untuk membunuh Spectral Soul dan melarikan diri dari kejaran pengadilan surgawi. Sekarang, mereka berani datang dan menegur kita. Mereka ingin mengganti pemimpin aliansi. Hehe, di seluruh dunia Gu Immortal perbatasan selatan, apakah ada yang lebih cocok daripada Tuan Wu Yong? Para Gu Immortal klan Wu berdiskusi di antara mereka sendiri, berbicara dengan nada marah. Wu Yong tidak berbicara, dia minum teh dengan tenang sambil mendengarkan percakapan para abadi. Para abadi menjadi lebih keras dan lebih gusar, nada mereka menjadi gelisah dan mereka ingin membalas dendam pada klan-klan itu. Wu Yong meletakkan cangkirnya pada saat ini, mengangkat tangannya sedikit. Para abadi melihat ini dan segera terdiam, banyak Gu Immortal klan Wu yang telah berdiri tak terkendali dalam kemarahan dengan cepat duduk. Tatapan Wu Yong menyapu semua orang saat aula itu menjadi sunyi. Ini adalah klan Wuku. Klan Wu tidak berekspresi tetapi dia sangat senang dalam hati. Sejak dia mengambil alih klan Wu, dia telah memimpin mereka melewati krisis, mereka mengalami banyak pertempuran dan bahkan mengejar Fang Yuan. Yang terpenting, Wu Yong memiliki keterampilan politik yang luar biasa, dia mendapatkan kesetiaan dari seluruh klan Wu. Di antara mereka, tidak hanya ada Gu Immortals klan Wu asli, tetapi juga para tetua eksternal abadi tunggal yang baru, dan Gu Immortals peringkat 6 yang baru saja naik pangkat akhir-akhir ini. Dalam diskusi sebelumnya, orang-orang ini tidak mengajukan keberatan atau saran apapun terhadap keputusan dan metode Wu Yong. Ini menunjukkan betapa besar prestise Wu Yong di klannya. Tetua tertinggi Ba Chong, jelaskan situasinya kepada semua orang. Wu Yong berkata dengan jelas. Ya, sebagai tetua tertinggi kedua, Wu Ba Chong berdiri dan berkata kepada para dewa Gu saat ini, beberapa hari yang lalu, Yang Mulia Iblis Pemurni Surga, tidak, maksudku Yang Mulia Abadi Cinta Agung, secara pribadi mengirimi kami pesan, dia menghubungi tetua tertinggi pertama dan bersikeras agar dia menjalani transaksi publik. Berpikir tentang klan Wu, yang tidak dapat menahan amarah Fang Yuan, tetua tertinggi pertama harus menanggung penghinaan dan menyetujui permintaan Fang Yuan. Para dewa klan Wu saling memandang. Beberapa memiliki perubahan ekspresi, beberapa mengepalkan tangan mereka, sementara beberapa mengertakkan gigi. Mereka bisa merasakan tekanan luar biasa dari Fang Yuan hanya dengan mendengar cerita ini. Fang Yuan bertindak dengan cara yang tidak terkendali, dalam situasi ini, adalah logis bagi Wu Yong untuk dipaksa melakukan transaksi seperti itu. Tetapi pada saat berikutnya, Wu Yong tertawa keras, "Oh Ba Chong, tidak perlu mengatakan ini kepada mereka. Kita semua adalah satu keluarga, aku akan mengatakan kebenaran yang sebenarnya." Para dewa menjadi tegang dan fokus. Cahaya terang bersinar di mata Wu Yong, ini bukan transaksi pertamaku dengan Fang Yuan. Sebelum ini, kita telah melakukan beberapa transaksi rahasia, bukti Fang Yuan tidak palsu. Mengatakan demikian, Wu Yong berhenti sejenak. Melihat bahwa aula itu sunyi dan bahwa setiap dewa Gu masih menatapnya dengan tatapan panas, Wu Yong mengangguk puas, melanjutkan, alasan untuk ini sangat sederhana. Pertama, baik itu Fang Yuan sebelumnya atau Fang Yuan yang terhormat saat ini, dia adalah eksistensi yang tidak dapat kita provokasi. Kedua, melakukan transaksi dengan Fang Yuan sangat menguntungkan kita. Klan Wu kita mendapatkan beberapa dewa Gu baru-baru ini, mereka semua adalah ciptaan Fang Yuan. Jika kita harus memurnikannya sendiri, kita akan menghabiskan banyak kali lipat bahan abadi tanpa hasil apapun. Para dewa klan Wu terdiam.
Wu Yong melihat sekeliling dan melewati Wu Bachong, tatapannya berakhir pada Wu Qiao. Wu Qiao menggigil dan langsung berdiri, berbicara dengan suara gemetar, tapi, sekarang kekuatan super ini menegur kita, bagaimana kita harus menghadapinya? Wu Yong tersenyum sambil mengangguk pada Wu Qiao. Pertanyaan bagus. Mengatakan demikian, dia mengulurkan tangannya, semua gufana jalur informasi terbang kembali padanya. Wu Yong meniup dengan ringan, angin sepoi-sepoi bertiup di udara, menghancurkan semua gufana jalur informasi dengan segera. Tuduhan-tuduhan yang disebut ini sama sekali tidak berguna. Wu Yong mencibir dingin, apakah mereka berani menyerang kita? Para abadi tercengang. Wu Yong bersandar di kursinya, dia tinggi dan perkasa saat tatapannya menyapu semua orang, apakah kamu masih tidak mengerti? Semua orang, waktu telah berubah. Perang takdir, pertempuran pengejaran melawan Fang Yuan, dan pertempuran di Gua Iblis Gila, setelah semua ini, fondasi pengadilan surgawi telah habis. Meskipun konstelasi bintang abadi yang mulia bangkit kembali, dia tidak punya pilihan selain mengumumkan bahwa dua orang terhormat lainnya adalah dari jalur iblis. Tetapi Giant Sun dan Fang Yuan juga mengklaim diri mereka sebagai yang mulia abadi, mereka tidak setuju dengan gelar yang mulia iblis. Apa yang abadi? Apa yang iblis? Apa itu jalur yang benar? Apa itu jalur iblis? Semua yang abadi terguncang. Wu Yong tertawa, dengan konflik tiga orang terhormat sekarang, 5 wilayah dan 2 surga akan memasuki era besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika kita masih menggunakan penilaian kita sebelumnya untuk membedakan yang benar dan yang iblis, kita hanya akan dilahap oleh gelombang mengerikan dari era baru. Tidakkah kamu melihat bagaimana Fang Yuan tidak berusaha untuk merekrut seluruh aliansi Qi yang benar? Aliansi selatan kita, melawan para bangsawan ini, sama sekali tidak berguna dan tidak berdaya. Tidak mungkin memimpin sekawanan domba untuk mengalahkan seekor harimau yang ganas. Terlebih lagi, melawan para bangsawan ini, kita bahkan tidak dianggap sebagai domba. Satu-satunya yang dapat melawan seorang bangsawan adalah seorang bangsawan. Kami, cacing-cacing yang menyedihkan, perlu bertahan hidup di antara celah-celah para bangsawan. Kami perlu bekerja keras dan menyerap lebih banyak nutrisi untuk memperkuat diri kami. Jika kami dapat memperoleh belas kasihan takdir, kami mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Lepaskan apa yang disebut kebanggaan akan jalan yang benar, bebaskan diri dari pengekangan moral dan kebajikan yang murahan, tinggalkan kompleks superioritas Anda sebagai seorang Gu Immortal, ini semua adalah hal-hal yang dangkal dan tidak berharga. Seperti gufana jalur informasi yang saya hancurkan sebelumnya, seorang bangsawan dapat membunuh kita semua, para Gu Immortal hanya dengan satu tarikan napas. Akhirnya, Wu Yong menaikkan volume suaranya dan berkata dengan sungguh-sungguh, berusahalah sebaik-baiknya, habiskan setiap menit dan detik dalam hidup Anda untuk berjuang demi bertahan hidup di era besar yang mengerikan ini. Ya, kami telah belajar banyak dari kata-kata bijak tetua tertinggi pertama. Wu Bachong, Wu Qiao, dan para dewa Gu klan Wu lainnya berdiri dan menjawab dengan sungguh-sungguh. Gurun Barat, markas besar klan Wan. Sebuah perjamuan baru saja berakhir, di aula utama dengan banyak cangkir bekas, hanya ada beberapa dewa Gu klan Wan yang tersisa. Dewa Gu peringkat 6 Wan Zuiking menghancurkan cangkir di tangannya ke tanah dengan marah. Klan munafik dan kejam ini, mereka adalah aib bagi Gurun Barat. Apakah mereka tidak memiliki kemuliaan dan tekad dari jalan yang benar? Wan Zuiking berteriak dengan marah, wajahnya memerah. Zuiking, Wan Xiao sedikit mengernyit. Apakah aku salah? Wan Zuiking masih geram, beberapa hari terakhir ini, kita mengadakan perjamuan kecil setiap 3 hari dan perjamuan besar setiap 5 hari, tetapi bagaimana dengan para dewa Gu ini? Mereka semua memberikan jawaban yang samar-samar dan menolak untuk memberikan jawaban yang pasti. Zuiking, teriak Wan Xiao, lupakan saja, lupakan saja. Pada saat ini, tetua tertinggi pertama klan Wan meninggalkan tempat duduknya dengan ekspresi serius, tetapi punggungnya tampak bungkuk dan lemah. Para dewa Gu klan Wan yang tersisa terdiam. Di luar markas klan Wan, Tang Fangming dan Tang Miao terbang di langit sambil melihat bintang-bintang, mereka sangat santai. Sesekali keluar untuk bersantai adalah keputusan yang bagus, saudaraku. Tang Miao tersenyum. Tang Fangming mengangguk, memiliki perasaan yang sama. Dia adalah ahli dewa Gu peringkat 7 di klan Tang yang menerima dukungan paling banyak, tetapi berbeda dari Si Kang,
alasan mengapa Tang Fangming didukung dan ditempatkan sangat penting adalah karena dia memiliki bakat dan bakat luar biasa dalam penjelajahan jalur mimpi. Kali ini, mereka pergi ke klan Wan karena adik kesayangan Tang Fangming, Tang Miao, ingin jalan-jalan. Saudaraku, klan Wan melayani kita dengan sangat baik, mereka juga sangat bertekad untuk berurusan dengan klan Fang. Setelah berunding dengan berbagai klan akhir-akhir ini, klan Wan telah mengalah berkali-kali. Menurutmu kapan pasukan aliansi akan dibentuk? Tanya Tang Miao. Tang Fangming tersenyum dingin, pasukan aliansi melawan klan Fang tidak akan dibentuk. Apa? Kenapa? Mari kita ambil contoh. Tang Fangming mendesah, saat ini, 5 wilayah dan 2 surga seperti hutan dengan 3 harimau ganas yang sangat menakutkan. Mata Tang Miao berbinar, saudaraku, maksudmu 3 orang yang terhormat. Tang Fangming mengangguk, selain ketiga binatang buas ini, ada banyak burung, kelinci, dan ikan. Saat ini, seekor burung kecil bernama Wan ingin berurusan dengan seekor kelinci kecil bernama Fang. Burung itu tahu bahwa ia tidak bisa menang sendiri sehingga ia mengumpulkan burung dan kelinci lain untuk mencoba membayar harga yang tinggi, untuk menggertak orang itu. Namun, kelinci bernama Fang saat ini sedang bersandar pada seekor binatang buas. Tidak ada yang tahu apakah binatang buas itu akan marah jika mereka menyentuh kelinci ini. Jika binatang buas itu bergerak, tidak peduli berapa banyak hewan yang dikumpulkan oleh burung bernama Wan, mereka semua akan menjadi makanan bagi binatang buas itu. Tang Miao agak terkejut, saudaraku, maksudmu ini adalah alasan mengapa kekuatan super ini tidak dapat membentuk pasukan aliansi. Tang Fangming mengangguk lagi dengan ekspresi serius, betapapun harmonisnya perjamuan itu, atau seberapa intens negosiasi antara klan Wan dan yang lainnya, semuanya bersifat dangkal. Sebenarnya, hewan-hewan ini menggigil ketakutan dan sangat waspada terhadap binatang buas. Jika salah satu dari mereka bergerak di hutan, tidak ada hewan yang dapat menghentikan mereka. Tang Miao menarik napas dalam-dalam, untungnya, klan Tang kita telah berhubungan dengan Tuan Fang Yuan sejak lama, kita telah melakukan transaksi yang tak terhitung jumlahnya. Menurut pendapatku, karena pemimpin aliansi perbatasan selatan Wu Yong melakukan transaksi dengan Fang Yuan di depan umum, klan Tang kita juga dapat. Sama sekali tidak, Tang Fangming berkata, setiap tindakan Tuan Fang Yuan mengandung makna yang dalam. Alasan mengapa dia mengungkap bukti sebelumnya dan menunjukkan transaksi dengan banyak kekuatan dan Dewa Gu, tanpa menyebutkan klan Tang kita, adalah karena dia melindungi kita. Klan Tang kita tidak dapat dibandingkan dengan klan Wu perbatasan selatan, atau bahkan klan Fang, kita adalah kekuatan yang lemah di Gurun Barat, karena lokasi teritorial kita akan dengan mudah dikeroyok dan diserang. Saat ini, kita tidak bisa membuat keributan atau menarik perhatian pada diri kita sendiri. Kita seharusnya terus bekerja dengan Lord Fang Yuan secara rahasia, kita tidak bisa menyia-nyiakan usahanya. Tentu saja, informasi tentang klan Wan yang mengumpulkan kekuatan dapat dijual ke klan Fang sebagai bantuan dari kita. Klan Fang dan Lord Fang Yuan memiliki banyak transaksi, dari sudut pandang ini, mereka adalah sekutu alami kita. Tang Fangming berbicara terus terang, tetapi dia memiliki pandangan yang jelas tentang situasinya. Tang Miao mendengarkan dengan mata berbinar, mendapatkan kesadaran juga. Tetapi saat ini, ekspresi Tang Fangming sedikit berubah. Kakak, ada apa? Para Dewa Gu bertransaksi dengan Fang Yuan lagi di surga harta karun kuning, ada 3 orang kali ini. Di antaranya, 2 berasal dari dataran utara dan benua tengah. Tang Fangming menjawab dengan cepat dengan kilatan kegembiraan di matanya, bab 2224, kekuatan dari Yang Mulia Jalur Pemurnian. Segumpal api menyala dengan tenang di tangan Fang Yuan. Api itu hanya seukuran kepalan tangan bayi, warnanya terus berubah. Jika seorang ahli jalur pemurnian melihatnya, mereka akan berteriak kaget. Karena perubahan warna api itu hanya penampakan yang dangkal, esensinya adalah sesuatu yang berbeda. Misalnya, api merah berarti pemurnian api. Ketika berwarna putih, itu adalah pemurnian cahaya. Ketika berwarna biru es, itu adalah pemurnian es. Fang Yuan mengepalkan tangannya dengan ringan, api itu menghilang seketika. Fang Yuan tetap diam saat dia tenggelam dalam perenungan yang mendalam. Beberapa saat kemudian, dia mengedipkan matanya dan menarik kembali semua pikirannya yang tersebar. Selama periode waktu ini, dia telah secara pribadi memurnikan Gu abadi dan sama sekali tidak mengaktifkan kolam pemurnian darah penyesalan persegi 4 elemen.
Dia memurnikan lebih dari 10 Gu abadi yang sebagian besar berada di peringkat 6 dan 7, itu bukanlah pencapaian bagi seseorang seperti Fang Yuan. Namun dalam proses ini, Fang Yuan memperoleh panen yang cukup besar. Tingkat pencapaian jalur penyempurnaannya saat ini adalah pada Grandmaster tertinggi. Setiap metode penyempurnaan Gu sangat mudah dipahami olehnya, dia dapat memahami kedalamannya sepenuhnya. Tidak ada resep Gu yang memiliki rahasia tersembunyi di mata Fang Yuan. Saat ini, Fang Yuan dapat memodifikasi sebagian besar resep dengan satu kali percobaan. Bahkan untuk resep Gu abadi yang lebih mendalam yang membutuhkan waktu untuk dimodifikasi dan mengeluarkan banyak upaya untuk menyimpulkan bahan abadi yang sesuai, dengan hanya menggunakan intuisi jalur penyempurnaan Fang Yuan, dia hanya perlu melihat untuk memahami arah yang tepat dari resep Gu abadi. Fang Yuan mencoba berkali-kali, percobaannya memastikan bahwa intuisi ini memberikan jawaban yang benar dengan pasti. Ini sama untuk memodifikasi gerakan pembunuh jalur penyempurnaan dan metode penyempurnaan Gu. Suatu kali, ketika Fang Yuan sedang menyempurnakan Gu, dia mendapat inspirasi dan memikirkan metode penyempurnaan Gu baru, dia berhasil pada percobaan pertama. Ketika dia secara pribadi menyempurnakan Gu, Fang Yuan dapat merasakan rasa kendali. Rasa kendali ini sangat meningkatkan tingkat keberhasilan penyempurnaan Gu abadi. Ketika dia menyempurnakan berbagai Gu abadi, ketika dia sampai pada titik tertentu dari proses penyempurnaan, Fang Yuan akan merasa bahwa keberhasilannya terjamin. Bahkan jika penyempurnaan Gu akan gagal, Fang Yuan masih memiliki rasa kendali. Dia dapat memprediksi kegagalan penyempurnaan Gu sebelumnya. Bagaimanapun, bahkan jalur penyempurnaan yang terhormat pun dapat gagal saat menyempurnakan Gu abadi. Di satu sisi, itu adalah metode penyempurnaan. Jika terjadi kesalahan manusia, kegagalannya terjamin. Di sisi lain, berbagai jalur masih memiliki kendala sendiri. Misalnya, menyempurnakan Gu abadi jalur api akan membutuhkan sejumlah besar bahan abadi jalur api. Kontrol Fang Yuan atas bahan abadi jalur api akan jauh lebih rendah secara alami karena tingkat pencapaian jalur apinya jauh lebih rendah daripada jalur penyempurnaan. Tetapi ketika saya mencoba menyempurnakan Gu abadi jalur penyempurnaan, tingkat keberhasilannya pada dasarnya 100%. Tentu saja, saya belum mencoba menyempurnakan Gu abadi jalur penyempurnaan peringkat 9. Fang Yuan telah memastikan hal ini. Gu abadi jalur penyempurnaan akan menggunakan sejumlah besar bahan abadi jalur penyempurnaan. Kontrol Fang Yuan atas bahan abadi jalur penyempurnaan ini adalah 100%. Pada titik ini, baik mereka Tian Nan eksentrik tua, Kong Jue abadi tua, atau leluhur rambut panjang, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Fang Yuan. Karena Fang Yuan adalah seorang yang terhormat di jalur penyempurnaan, ia dapat menyempurnakan tanda dao jalur penyempurnaan alami dari dunia luar. Bahan abadi jalur penyempurnaan mengandung tanda dao jalur penyempurnaan, mereka juga mengalami hal ini. Dengan demikian, Fang Yuan memiliki kendali sempurna atas bahan abadi ini. Jadi, selama tidak ada kesalahan dalam metode penyempurnaan, dengan sedikit material abadi dari jalur lain, penyempurnaan jalur penyempurnaan Gu abadi akan memiliki tingkat keberhasilan yang mendekati 100%. Dalam hal tingkat keberhasilan penyempurnaan Gu, Fang Yuan telah melampaui kolam penyesalan darah persegi 4 elemen. Ini dengan syarat bahwa ia memiliki sedikit latihan dan belum mahir dalam banyak metode jalur penyempurnaan dan gerakan mematikan. Meskipun Fang Yuan sekarang adalah seorang yang terhormat di jalur penyempurnaan, ia masih memiliki jalan panjang untuk meningkat dalam hal jalur penyempurnaan. Selain berlatih lebih banyak dan mendapatkan pengalaman, di masa depan, ketika tingkat pencapaian jalur saya yang lain meningkat, tingkat keberhasilan saya dalam menyempurnakan Gu abadi dari jalur tersebut juga akan meningkat dengan cepat. Sayang sekali saya belum dapat mengambil domain primordial di surga kuning harta karun. Fang Yuan tidak memiliki cara untuk mengambil domain primordial, dengan demikian, ia menyimpan domain primordial yang diperolehnya dari Giant Sun Immortal Venerable di surga kuning harta karun, ia terus membayar biaya untuk menyimpannya di sana. Ketika teringat harta karun surga kuning, Fang Yuan teringat 3 dewa abadi yang bertransaksi dengannya sebelumnya. Ketiganya berasal dari perbatasan selatan, benua tengah, dan dataran utara. Mereka melakukan transaksi terbuka yang menggunakan nama asli mereka, sehingga dewa abadi dari 5 wilayah mengetahui detailnya. Southern Border Gu Immortal adalah anggota dari klan Qiao, yang merupakan pengikut klan Wu,
transaksi terbuka antara Gu Immortal klan Qiao dan Fang Yuan kemungkinan diperintahkan oleh Wu Yong untuk meredakan tekanan politik pada klan Wu. Selain itu, ada satu-satunya abadi dari dataran utara dan abadi iblis dari benua tengah. Sebenarnya, setelah transaksi Wu Yong, ada banyak Gu Immortal yang ingin diam-diam menghubungi Fang Yuan untuk penyempurnaan Gu Immortal. Namun aturan Fang Yuan adalah bahwa transaksi harus dilakukan secara terbuka, dengan demikian, banyak Gu Immortal ragu-ragu. Hanya beberapa Gu Immortal, karena sifat mereka sendiri atau tekanan eksternal, menerima aturan Fang Yuan tentang transaksi terbuka. Setelah itu, Fang Yuan memilih dua orang ini. Mereka tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, mereka adalah Gu Immortal peringkat 6 yang berada di dasar dunia Gu Immortal. Mungkin karena identitas mereka di dasar, keduanya lebih cenderung mengambil risiko dan mencoba mengubah situasi mereka saat ini. Itu seperti bagaimana orang miskin sering mengabaikan kehidupan mereka, sementara orang kaya berhati-hati dan takut mati. Tentu saja, kedua orang ini tidak lagi berada di dataran utara dan benua tengah. Tidak ada yang tahu apa reaksi pengadilan surgawi dan surga panjang umur setelah mereka melakukan transaksi dengan Fang Yuan. Kedua dewa Gu ini tidak bodoh, mereka segera melarikan diri ke wilayah lain. Di masa lalu, tindakan ini akan memiliki banyak kelemahan. Namun dengan menghilangnya tembok wilayah dan penyatuan 5 wilayah, serta pergerakan gelombang Ki langit dan bumi dari 5 wilayah menjadi sama, tidak ada lagi perbedaan. Dengan demikian, tidak peduli wilayah mana yang dituju Dewa Gu, mereka tidak akan dibatasi oleh Ki langit dan bumi. Periode berikutnya sangat penting. Fang Yuan tidak tahu apa reaksi dari Dewa Matahari Raksasa dan Dewa Konstelasi Bintang, dia mengantisipasi mereka dengan waspada dan hati-hati. Menurut deduksinya, ada 4 kemungkinan reaksi dari kedua yang mulia. Pertama, mereka dapat mengirim bawahan untuk membunuh kedua Dewa Gu peringkat 6 ini. Ini mudah, Fang Yuan sengaja memilih mereka saat itu karena mereka lemah. Jika keduanya tewas di tangan Longevity Heaven dan Heavenly Court, Fang Yuan akan sangat senang. Kedua orang terhormat itu bekerja sama untuk menyerang Fang Yuan. Fang Yuan sangat waspada terhadap situasi ini, tetapi dia juga ingin melihatnya. Ketiga, kedua orang terhormat itu malah menargetkan harta karun surga kuning. Situasi ini sama saja dengan melumpuhkan fondasi rencana penyempurnaan Gu Cinta Agung Fang Yuan. Namun kemungkinannya terlalu tipis, sejak harta karun surga kuning muncul, harta karun itu telah ada hingga sekarang. Selama waktu ini, pengadilan surgawi, surga panjang umur, sekte bayangan, dan para jenius serta ahli luar biasa lainnya ingin menemukan harta karun surga kuning, tetapi mereka semua gagal. Bahkan sekarang, Fang Yuan tidak tahu di mana harta karun surga kuning berada. Itu benar-benar keberadaan yang sangat misterius. Keempat, yang merupakan situasi yang paling mungkin dipilih oleh kedua orang terhormat itu, adalah mengabaikan bisnis penyempurnaan Gu milik Fang Yuan karena mereka tidak dapat menghentikannya. Mereka akan menargetkan aspek lain, seperti meningkatkan kultivasi dan kekuatan mereka, untuk mencoba dan menggunakan keuntungan lain melawan rencana penyempurnaan Gu Cinta Agung milik Fang Yuan. Sebenarnya, sejak kita meninggalkan Gua Setan Gila, kontes antara aku, Dewa Matahari Raksasa, dan Dewa Konstelasi Bintang telah dimulai. Siapapun yang dapat mengembangkan yang terbaik akan memiliki keuntungan terbesar dalam pertarungan kita yang akan datang. Keuntungan mungkin tidak menjadi kemenangan pada akhirnya, tetapi saat keuntungan terkumpul, hasil akhirnya pasti akan terpengaruh. Fang Yuan memiliki pengakuan yang jelas tentang kedudukannya di antara ketiga orang terhormat itu. Mengingat pertempuran di Crazy Demon Cave, Fang Yuan sadar bahwa ia bisa menang karena ia memiliki taktik tempur yang paling akurat. Karena Fang Yuan hanya menunjukkan kekuatan tempur yang dapat disembah, dan karena para yang mulia telah menggunakannya sebagai pion selama ini, mereka tidak terlalu memikirkannya secara tidak sadar. Baik mereka Giant Sun Immortal Venerable atau Star Constellation Immortal Venerable, mereka memperlakukan satu sama lain sebagai ancaman terbesar. Ini memberi Fang Yuan banyak ruang untuk bermanuver. Namun, para yang mulia tidak mudah tertipu. Dengan demikian, Fang Yuan sengaja mengungkap ambisinya dalam jalur pemurnian, menyebabkan kedua yang mulia mengetahui bahwa ia mencoba menjadi yang mulia melalui jalur pemurnian. Setelah itu, ketika ia memiliki akumulasi yang cukup dalam level pencapaian jalur pemurnian, ia sengaja menyerah dalam pertarungan memperebutkan domain primordial di depan kedua yang mulia. Dengan hancurnya bagian jalur pemurnian domain,
Primordial, kedua Yang Mulia tahu bahwa Fang Yuan tidak dapat menjadi Yang Mulia dalam jangka pendek, mereka menurunkan kewaspadaan mereka terhadapnya. Atas dasar ini, Fang Yuan terus mengungkap kelemahannya. Misalnya, Zhan Budu sangat terkenal dalam beberapa pertarungan yang diikutinya, hal itu menyebabkan sakit kepala yang hebat bagi Star Constellation Immortal Venerable. Karena itu, Fang Yuan sengaja membiarkannya mati di tangan Giant Sun Immortal Venerable. Atau misalnya, segel perlindungan aliran balik, Peaceful Soil Heavy Mountain Fortress, dan metode lain yang diketahui oleh para bangsawan. Fang Yuan sengaja menggunakan cara-cara ini agar para bangsawan semakin tidak waspada terhadapnya. Fang Yuan bahkan berencana untuk mengorbankan klon Laut Qi dengan sengaja. Namun, bahkan pada tingkat itu, kedua bangsawan itu masih belum yakin tentang Fang Yuan. Pada waktu-waktu tertentu, mereka bekerja sama untuk mencoba melenyapkannya terlebih dahulu. Itulah saat yang paling berbahaya bagi Fang Yuan. Ia menghadapi ancaman internal dan eksternal, hidupnya tergantung pada seutas benang dalam banyak situasi. Bagaimanapun, Spring Autumn Cicada tidak dapat digunakan. Untungnya, Fang Yuan berhasil melewati cobaan itu dan akhirnya melihat cahaya hari di ujung terowongan. Kedua bangsawan itu saling menghabiskan kekuatan, sementara kemunculan Limitless Demon Venerable dan upaya kenaikan bangsawan Paradise Earth menyebabkan perhatian kedua bangsawan itu teralih kepada mereka. Akhirnya, Fang Yuan mengambil kesempatan untuk membunuh Paradise Earth dan mengusir kedua bangsawan itu, menjadi pemenang terbesar dalam pertempuran di Crazy Demon Cave ini. Selain taktik pertempuran yang tepat, kriteria terpenting untuk meraih kemenangan adalah Fang Yuan telah melakukan segala macam persiapan sebelum pertempuran dimulai. Fang Yuan memperoleh Gu kemampuan dan Gu ketabahan, keduanya sangat berguna di Gua Iblis Gila. Fang Yuan meningkatkan level kultivasi bawahannya, sehingga kelinci putih dan Miao Yin dapat bertarung melawan Adipati Mei dan Adipati Tong. Fang Yuan menyimpulkan dan memodifikasi banyak jurus pamungkas seperti Segel dan Hun Luopo, Jalan Kehidupan, beberapa ratus jurus pamungkas, Surga Iri pada para jenius heroik, dan jurus pamungkas yang tak terhitung jumlahnya. Fang Yuan bahkan menciptakan urat tanah buatan dan metode jalur makanan defensif. Ia juga menyiapkan jurus pamungkas jalur mimpi. Sebagian besar dari jurus-jurus tersebut digunakan di Gua Iblis Gila, jika ia tidak melakukan persiapan yang cukup, bahkan jika Fang Yuan memiliki taktik yang tepat, ia tidak akan dapat bertahan sampai akhir. Aku menjadi seorang yang terhormat di jalur pemurnian dan memperoleh manfaat paling banyak dalam pertempuran di Gua Iblis Gila. Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa dan Yang Mulia Abadi Konstelasi Bintang kini menaruh perhatian besar padaku. Aku perlu melakukan segalanya untuk meningkatkan kekuatanku dan berkembang lebih jauh, dengan begitu aku dapat mengumpulkan keunggulanku dalam kontes 3 orang yang terhormat. Hasil pengembangan sekarang akan menjadi faktor krusial yang memengaruhi kemenangan kontes 3 orang yang terhormat di masa mendatang. Bab 2225, musuh di satu sisi, kerjasama di sisi lain. Dataran Utara, Surga Panjang Umur. Giant Sun Immortal Venerable memegangi gufana jalur informasi sambil berpikir dalam hati dan mendesah dengan ekspresi tenang, memikirkan bahwa sebagai seorang yang terhormat, aku benar-benar tidak akan mampu melakukan apapun terhadap seorang abadi tunggal peringkat 6 Dataran Utara. Dengan temperamen dan sifat Giant Sun Immortal Venerable, para Gu Immortal yang bertransaksi secara terbuka dengan Fang Yuan hanya memprovokasi dia. Di masa lalu, Gu Immortal seperti itu pasti sudah mati. Berkali-kali, harga diri seorang yang terhormat tidak boleh diinjak-injak. Tapi sekarang, Giant Sun Immortal Venerable memanggil salah satu dari 8 ekstremitas dan berkata, "Pergilah, diam-diam kirimkan ke suku Huang Jin untuk mencoba merekrut orang ini. Siapapun yang berhasil akan menerima hadiah khususku." Ya, anggota 8 ekstremitas menjawab dan pergi dengan hormat. Pada saat ini, Giant Sun Immortal Venerable tidak dapat membuat pernyataan apapun secara pribadi, itu akan merugikannya dan surga panjang umur. Tapi dia bisa membiarkan suku Huang Jin mengambil tindakan. Ini adalah keterampilan politik seorang penguasa yang berpengalaman. Giant Sun Immortal Venerable tahu bahwa rencana penyempurnaan Gu Cinta Agung Fang Yuan tidak dapat dihentikan. Itu adalah skema terbuka yang dapat dilihat semua orang, tetapi keinginan para dewa Gu tidak dapat ditekan. Jika Giant Sun Immortal Venerable mencoba menghentikannya, atau jika dia memerintahkan orang untuk membunuh satu-satunya abadi di dataran utara ini, dia akan kehilangan hati orang-orang di surga panjang umur. Dia mungkin dapat menekannya untuk sementara waktu, tetapi semakin dia menahannya,
semakin dalam ketidakpuasan ini akan terakumulasi, dan ketika meletus di masa depan, masalah besar akan terjadi di surga panjang umur. Akhirnya, hasilnya akan sederhana. Para abadi tunggal dan pembudidaya iblis dataran utara akan menemukan Fang Yuan untuk transaksi publik. Setelah itu, mereka akan pergi dan melarikan diri ke wilayah lain. Kemungkinan besar, mereka akan pergi ke Laut Timur, yang berada di bawah kendali Fang Yuan. Itu sama saja dengan Fang Yuan menggunakan Gu Abadi untuk memikat para abadi tunggal dan pembudidaya iblis dataran utara ini ke Laut Timur, memperkuat aliansi cinta agung langit dan bumi miliknya sendiri. Giant Sun Immortal Venerable tidak akan tertipu oleh rencana terbuka seperti itu. Fang Yuan terlalu sombong, dia tidak memiliki cukup esensi abadi tetapi dia berani memprovokasi kita di depan umum. Kita harus membalas. Jika pertempuran di Gua Setan Gila membuat Giant Sun Immortal Venerable mengetahui kekuatan pertempuran Fang Yuan, maka saat ini, Giant Sun Immortal Venerable mengetahui keterampilan politik Fang Yuan yang licik dan kejam. Berpikir tentang hal itu, Giant Sun Immortal Venerable mengeluarkan jalur informasi Immortal Gu dari lubang abadi miliknya. Jalur informasi Immortal Gu dengan cepat terbang menuju benua tengah. Benua tengah, pengadilan surgawi. Star Constellation Immortal Venerable juga memikirkan cara untuk menghadapi metode Fang Yuan. Dia memanggil He Feng Yang dan berbicara dengannya secara pribadi sebelum memberinya misi. Ketika He Feng Yang meninggalkan pengadilan surgawi, dia masih dalam keadaan bingung. Misi yang diberikan Star Constellation Immortal Venerable kepadanya adalah untuk bertransaksi secara terbuka dengan Fang Yuan dan menyempurnakan Immortal Gu yang baru. Tindakan balasan Star Constellation Immortal Venerable bahkan lebih sederhana daripada Giant Sun Immortal Venerable. Karena Fang Yuan menyatakan bahwa dia akan menunjukkan cintanya yang besar kepada dunia, menyempurnakan Gu untuk musuh dan sekutu, pengadilan surgawi akan menggunakan ini untuk keuntungan mereka. Itu adalah fakta bahwa mereka tidak dapat menghentikan rencananya, dengan demikian, memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan adalah pilihan yang bijaksana. Tentu saja, pengadilan surgawi dan Star Constellation Immortal Venerable tidak akan melakukan transaksi dengan Fang Yuan secara terbuka, ini masih tidak dapat diterima. Bagaimanapun, mereka telah mencela Fang Yuan sebagai Demon Venerable sebelumnya. Mengenai transaksi antara Fang Yuan dan He Feng Yang, baik berhasil atau gagal, pengadilan surgawi akan tetap acuh tak acuh. Terhadapnya, menunjukkan sikap politik bahwa mereka tidak akan peduli dengan tindakan 10 sekte kuno besar dalam aspek ini. Dengan cara ini, 10 sekte kuno besar akan terlibat dan memperoleh banyak Immortal Gu, yang akan meningkatkan kekuatan benua tengah secara keseluruhan. Jika Fang Yuan menolak mereka atau menyatakan harga yang tidak masuk akal, itu akan bertentangan dengan pernyataannya sebelumnya, menyebabkan dia kehilangan kredibilitasnya. Melemahkan kredibilitas Fang Yuan juga merupakan semacam kemenangan bagi pengadilan surgawi. Qin Dingling muncul dengan 2 jalur informasi Immortal Gu. Setelah Star Constellation Immortal Venerable melihatnya, dia merenung. Yang pertama datang dari klan Wu perbatasan selatan. Star Constellation Immortal Venerable menyelidikinya, pemimpin aliansi selatan Wu Yong, tetua tertinggi pertama klan Wu, ingin melakukan transaksi terbuka dengan pengadilan surgawi. Wu Yong tampaknya telah lupa bahwa dia telah memimpin aliansi selatan untuk menentang pengadilan surgawi selama perang takdir. Secerca rasa terima kasih melintas di mata Star Constellation Immortal Venerable. Wu Yong ini sungguh luar biasa. Sebelumnya, dia bertransaksi dengan Fang Yuan, sekarang, dia ingin bertransaksi dengan pengadilan surgawi juga. Ambisinya tidak kecil, tapi itu juga bagus, menyetujui ini akan menguntungkan pengadilan surgawi. Star Constellation Immortal Venerable membuat keputusan untuk segera mengadakan transaksi dengan Wu Yong. Di satu sisi, dia menunjukkan sikapnya bahwa dia toleran terhadap transaksi apapun dengan Fang Yuan. Di sisi lain, Star Constellation Immortal Venerable juga mencoba menarik Wu Yong ke sisinya. Fang Yuan dan Wu Yong sekarang sangat dekat, jika dia menolaknya, dia mungkin akan bergabung dengannya. Ini bukanlah sesuatu yang ingin dilihat oleh Star Constellation Immortal Venerable. Adapun jalur informasi kedua Immortal Gu, itu berasal dari Giant Sun Immortal Venerable. Isinya sederhana, Giant Sun Immortal Venerable ingin bekerja sama dengan Star Constellation Immortal Venerable untuk mengambil tindakan terhadap Fang Yuan bersama-sama. Tentu saja, mereka tidak akan bersekutu tanpa dasar apapun. Bagaimanapun, selama pertempuran di Crazy Demon Cave,
Giant Sun Immortal Venerable dan Star Constellation Immortal Venerable telah bekerja sama sampai batas tertentu melawan Fang Yuan, yang menjadi terhormat. Pertempuran di Crazy Demon Cave baru saja berakhir, para terhormat belum menjadi lebih kuat sejak saat itu. Jika kedua orang terhormat itu bergandengan tangan melawan Fang Yuan sekarang, mereka hanya akan meminta penghinaan, itu tidak akan berakhir dengan baik. Ide Giant Sun Immortal Venerable adalah untuk terus menggunakan metode jalur keberuntungan untuk mengamati Laut Timur dan menyelidiki Heaven Refining Demon Venerable. Jika Fang Yuan mencoba untuk memurnikan Gu Immortal peringkat 9, fluktuasi besar dalam keberuntungannya akan terlihat. Saat itu, mereka akan menggunakan kesempatan itu untuk menghadapinya. Saat ini, Fang Yuan sangat kuat, baik Giant Sun Immortal Venerable maupun Star Constellation Immortal Venerable akan dipukul mundur olehnya. Tetapi keuntungannya tidak cukup besar, jadi kedua orang terhormat itu masih cukup tenang. Namun, begitu dia memurnikan Gu Immortal peringkat 9, dia harus mengeluarkan sejumlah besar esensi abadi. Terutama selama momen penting pemurnian Gu, jika kedua orang terhormat itu menemukan kesempatan untuk menyerang kelemahan utama Fang Yuan, dia akan berada dalam kondisi terlemahnya. Jika Fang Yuan gagal dalam pemurnian Gu, dia akan menderita serangan balik yang mengerikan juga. Bagaimanapun, pemurnian Gu Immortal peringkat 9 sangatlah penting. Mengenai saran dari Giant Sun Immortal Venerable, Star Constellation Immortal Venerable setuju tanpa berpikir dua kali. Sebenarnya, dia memiliki serangkaian metode investigasinya sendiri untuk memata-matai Laut Timur juga. Dia waspada terhadap Fang Yuan, yang dapat menyempurnakan Gu abadi tingkat 9 kapan saja. Star Constellation Immortal Venerable sangat fokus pada pencapaian jalur penyempurnaan Fang Yuan. Pertarungan tiga orang terhormat itu berlangsung sengit, jika salah satu pihak memperoleh Gu abadi peringkat 9, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Itu tidak akan lagi menjadi pertarungan kekuatan yang setara, bahkan wilayah kekuasaan pun bisa hilang saat itu. Sebenarnya, bahkan jika Giant Sun Immortal Venerable tidak mengirim surat, Star Constellation Immortal Venerable akan mengirimkannya kepadanya. Jika Fang Yuan benar-benar diberi kesempatan untuk menunjukkan keahliannya dan memurnikan Gu abadi peringkat 9, dia akan mendapatkan keuntungan terbesar. Itu adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh kedua orang terhormat itu. Rencana rahasia untuk menghentikan Fang Yuan memurnikan Gu abadi peringkat 9 ini dimulai dengan kerja sama halus dari kedua orang terhormat itu. Jika Fang Yuan mengambil risiko untuk memurnikan Gu abadi peringkat 9, kami akan menyerang. Tetapi bahkan jika aku bekerja sama dengan Giant Sun Immortal Venerable, aku masih perlu memperhatikan pengeluaran esensi abadiku. Star Constellation Immortal Venerable mengerti bahwa Giant Sun Immortal Venerable memiliki lebih banyak esensi abadi daripada dirinya, tetapi jika dia mengeluarkan terlalu banyak esensi abadi saat menargetkan Fang Yuan, bahkan jika dia menghabiskan jumlah yang sama dengan Giant Sun Immortal Venerable, itu tidak akan menguntungkannya. Keuntungan terbesar Giant Sun Immortal Venerable adalah dalam kuantitas esensi abadi. Jika situasi itu terjadi, keuntungan Giant Sun Immortal Venerable akan lebih besar. Itu juga bagian dari skema rahasia Giant Sun Immortal Venerable. Laut Timur. Oh, ekspresi Fang Yuan sedikit berubah. Saat ini, dia sedang memurnikan Gu abadi sambil berkomunikasi di surga harta kuning. Dia juga mempertimbangkan pengaturan dan pengembangan aperture abadinya dengan sangat mudah. Sekarang, dia telah menerima permintaan He Feng yang untuk transaksi di surga harta kuning. He Feng yang sebenarnya meminta saya untuk transaksi terbuka, tampaknya ini adalah ide Star Constellation Immortal Venerable. Fang Yuan segera memahami kebenarannya. Tanpa izin Star Constellation Immortal Venerable, bagaimana mungkin He Feng yang berani melakukan ini? Layak untuk Star Constellation Immortal Venerable. Fang Yuan memuji. Itu adalah tindakan balasan yang bijaksana dan logis. Kontes kekuatan dan pertarungan antara para ahli tidak pernah sesederhana sekutu dan musuh. Tetapi menurut situasi khusus, seseorang perlu memiliki fleksibilitas untuk mengubah pihak. Terkadang, musuh bisa menjadi sekutu, bahkan bisa bekerja sama dengan musuh sambil merencanakan sesuatu untuk melawan mereka. Namun, reaksi ini sesuai dengan harapan Fang Yuan. Mengenai permintaan He Feng yang untuk transaksi, Fang Yuan langsung setuju. Jika dia menolaknya, kredibilitas dan reputasinya akan terkikis. Lebih jauh lagi, apa alasannya untuk menolaknya? Ini menguntungkan pengadilan surgawi dan benua tengah, tetapi bahkan lebih bermanfaat bagi Fang Yuan.
Bagaimanapun, dialah penjual yang menentukan harga. Wajar saja jika pengadilan surgawi dan benua tengah akan diuntungkan. Ini adalah transaksi yang saling menguntungkan di mana kedua belah pihak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Pihak yang kalah tentu saja Longevity Heaven. Ketika Fang Yuan dan Star Constellation Immortal Venerable menjadi lebih kuat, Longevity Heaven akan tertinggal. Tetapi begitu, Longevity Heaven melihat situasi ini, mereka ingin mengejar ketinggalan, bahkan jika mereka tidak mau, mereka akan melakukan transaksi dengan Fang Yuan. Fang Yuan jelas tidak akan menolak mereka, saat itu, dialah pihak yang paling diuntungkan dari ini. Karena kamu menginginkan gua abadi peringkat 7, berikan aku 9 hutan batu pusat. Fang Yuan mengutip harganya kepada He Feng Yang. 9 hutan batu pusat adalah titik sumber daya jalur bumi, itu dapat digunakan sebagai simpul urat bumi. Nilai pastinya jika dibandingkan dengan gua abadi peringkat 7 tidak jelas. Untuk jangka pendek, gua abadi peringkat 7 jelas lebih berharga. Namun, untuk jangka panjang, hutan batu pusat 9 yang dapat terus-menerus menghasilkan sumber daya jalur bumi pasti melampaui hanya satu peringkat 7 gua abadi. Kutipan ini sangat mahal, jauh lebih tinggi dari harga Fang Yuan sebelumnya untuk memurnikan Gu. He Feng yang tidak dapat membuat keputusan, tetapi dia memiliki perintah dari Star Constellation Immortal Venerable. Secara keseluruhan, harga ini masih dalam kisaran yang dapat diterima, jadi He Feng yang menyetujuinya. Di masa depan, ketika pengadilan surgawi dan surga panjang umur bertransaksi dengan saya lebih lanjut, saya akan meminta lebih banyak poin sumber daya jalur bumi untuk memperbaiki urat bumi di celah abadi kedaulatan saya. Celah abadi kedaulatan telah mulai makmur dan berkembang. Rencana saat ini adalah membangun urat air. Karena aliansi Qi benar bergabung dengan Fang Yuan, mereka harus menunjukkan ketulusan mereka. Fang Yuan memberi perintah tanpa menahan diri, dia meminta klan untuk menyumbangkan sejumlah poin sumber daya jalur air. Saya memiliki puluhan manik esensi abadi aprikot kuning sekarang. Saya tidak dapat mengambil risiko dalam memurnikan Gu abadi peringkat 9, manik esensi abadi ini tidak cukup. Mari kita perbaiki Gu abadi peringkat 8 jalur surga itu terlebih dahulu.